Bapak Ibu sekalian, pemanfaatan big data memungkinkan kita melakukan lompatan besar di sektor publik. Kenapa? Karena big data menawarkan akurasi dan kecepatan sehingga mampu mengakselerasi eksekusi layanan publik. Analisis yang kompleks dan berlapis memungkinkan pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Dan penggunaan data dari sumber yang terbuka juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Sekarang konektivitas yang dibangun oleh pemerintah itu sudah mencapai 97% dari wilayah yang dihuni. Artinya sudah ada konektivitas internet di seluruh Indonesia dengan berbagai kondisi ya. Tentu saja kita mencatat masih ada gap soal kecepatan internet dan kualitas layanan atau quality of service dari infrastruktur teknologi komunikasi yang sudah terbangun. Dalam peristiwa serangan cyber yang pusat data nasional sementara kita di tahun yang lalu, itu kebocorannya ada di endpoint. Endpointnya di mana? Di salah satu kabupaten. Dia bisa masuk dari sana. Kenapa itu terjadi? Karena ada compromise password. Password yang memang ya tidak digarap seperti standar cyber security. Nah, jadi pengetahuan kita soal ini juga penting, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita nggak mau hal itu terjadi lagi, jadi kita harus aware, betul. Produksi data, menyimpan data, ya, mendistribusikan data, menjaganya, gitu ya, dari kebocoran sesuai dengan level dari data governance yang kita buat, dari data yang sifatnya tertutup, terbatas dan terbuka, ya. Ini perlu diperhatikan, gitu. Analoginya adalah tidak semua barang harus disimpan di berangkas, Prof. Ada yang harus di berangkas, ada yang boleh di lemari asal dikunci, begitu kan? Ada yang boleh di lemari. Nah, ini juga kita lakukan terhadap data. Kita lakukan klasifikasi. Klasifikasi data ada 3, yang terbuka, terbatas, dan tertutup. Untuk klasifikasi tertutup harus disimpan di fasilitas pemerintah. Jadi yang mempunyai dampak atau resiko tinggi. Untuk data yang bersifat terbuka dan terbatas boleh atau dapat disimpan di luar pemerintah.